Baik Kakak, kita mulai nggih, ini udah jam 9:05. Ini masih kurang 4 nggih yang belum masuk, nanti bisa nyusul nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kakak, hari ini kita masuk ke temanya yang temanya yang terakhir untuk setelah luring juga lanjut lagi. Saya untuk modul 2.6 asesmen otentik dan modul 3. Hari ini kita 2 CP nggih karena hari Jumat. Jadi kalau mulai jam 9 nggak sampai kesiangan lagi. Baik kakak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu nggih. Saya minta bantuan nih Kak Lady Kak Lady monggo untuk memimpin doa Kak. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Aris. Marilah teman-teman, kakak-kakak semua sebelum kita mulai kegiatan pada Zoom pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa lancar dan mendapatkan keberkahan. Berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih Kak Lady yang sudah memimpin doa sama-sama untuk tatap maya kita pada hari ini. Baik kakak-kakak, kita hari ini masuk ke menit yang ketiga untuk modul 2.1 nih. Untuk pembelajarannya masih pembelajaran 2 penyajian tugas gerak. Nanti kita banyak diskusi lagi nih, diskusi kelompok nih seperti kemarin. Kakak saya izin untuk share screen dulu ya. Nah, ini masih masuk di modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ini kesempatan bersama kita masih biasa nih. Kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya setelah gangguan teknis hal yang wajar. Di modul 2.1 ini ada pembelajaran 1 dan 2. Tapi untuk tatap maya kali ini 2 jam pelajaran 45 kali 2. Konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Jadi gabungan dari kemarin. Nah, untuk tujuan sesi kita kali ini adalah nanti peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, ini nanti di sini banyak sekali manfaatnya mungkin dari kakak-kakak semua banyak pengalaman, banyak temuan, bagaimana cara penyajian tugas gerak ini kemarin seperti diskusi kemarin tentang bagaimana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik, mengorganisasi konten dan yang terakhir kemarin untuk isyarat pembelajaran atau pembelajaran. Nanti bisa dicari berdasarkan pengalaman atau bisa referensi dari YouTube atau Instagram atau dari mana lah. Nanti bisa saling berbagi di sini biar kita semua dapat tambah
memperkaya gitu, dan memperkaya referensi dalam meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, untuk agenda kita pada sesi ini nanti yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak. Yang ketiga refleksi. Cuma ini saja gitu. Berburu referensi berarti ya saling sharing lah, saling pengalaman ataupun oh ya mungkin ada yang dapat menginspirasi. Oh saya punya cara mendapatkan pesan, mendapat perhatian dari peserta didik ini begini, nanti bisa dituliskan di dalam kelompok. Nanti hasil diskusi kelompok nanti dibagikan atau presentasi ini biar kita semua dapat belajar bersama. Untuk review singkat materi untuk pembelajaran 1. Untuk pembelajaran 1 itu kan kemarin tentang ini ya, konsep ya, konsep dan keterampilan mengajar efektif. Itu kemarin kita sudah belajar tentang ada 9 aspek di pembelajaran efektif dan 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Ini untuk review singkatnya, masih hafal enggak kakak? Yang 9 aspek pembelajaran efektif yang pertama apa kak? Ya, boleh pakai gerakan, boleh langsung kalau udah hafal. Nah, yang pertama kan tujuan pembelajaran. Tujuan. Pelibatan siswa aktif. Ketiga, yang pengajaran berdiferensiasi. Diferensiasi. Yang keempat, adanya pemrogresan dan Progres. yang kelima, penjelasan dan demonstrasi. kemudian yang keenam, umpan balik. Kemudian yang ketujuh, komunikasi efektif. Komunikasi aktif. Dan yang kedelapan, Penilaian penilaian dan evaluasi. dan Penilaian dan evaluasi. Keselamatan. Keselamatan. Aspek pembelajaran efektif yang kita pelajari di pembelajaran 1 ya. Kemudian ada 4 kriteria pengalaman belajar ya. Jadi kita bila ingin mengetahui pembelajaran kita sebenarnya sudah efektif atau belum sih, nah, kita harus mengacu pada 4 kriteria ya dari pengalaman belajar efektif yang ada di pembelajaran 1 ya. Yang pertama itu berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Kemudian yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Setelah yang terakhir, berpotensi mengintegrasikan tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, itu di pembelajaran 1 gitu. Pembelajaran 1 tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian di pembelajaran 2 penyajian tugas gerak ya. Di penyajian tugas gerak ini kemarin kita sudah belajar tentang yang pertama itu tentang bagaimana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Cara mendapatkan dari perhatian dari peserta didik bila kita sedang mengajar kok anak ramai sebelum mau menyampaikan tujuan belajar atau menyampaikan apa yang mau dilakukan, kita harus bisa mendapatkan perhatian dari murid. Bisa dengan cara kemarin ada mindfulness, ada kesepakatan kelas, dan yang lainnya. Kemudian di pembelajaran 2 juga kita belajar tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi konten pembelajaran yang akan kita berikan ke anak itu ditahapkan dulu gitu. Jangan langsung diberikan misalnya permainan langsung game, padahal anak belum bisa teknik dasarnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu tentang memilih dan mengorganisasikan isyarat atau cue pembelajaran, itu di pembelajaran 2. Review singkat dari materinya.
PKK ini menuju ke berburu referensi penyujian tugas gerak ya. Di PPT berburu referensi ya. Yang pertama nanti peserta dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti dibagi 3 kelompok, kelompoknya seperti kemarin ya. Kemudian tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Pembelajaran tugas gerak itu kemarin ya ada 3 itu tadi ya. Bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik dan menahapkan konten atau mengorganisasikan konten dan mengorganisasi isyarat atau game pembelajaran. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja. Nanti ada LK-nya yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Ini kayak lama. Mungkin nanti kakak kalau udah ada punya pengalaman langsung bisa jadi tulis di jawaban. Kalau misalnya mencari dulu referensi di YouTube atau di Instagram atau di mana boleh di internet boleh gitu. Oh ini saya menemukan referensi cara mendapatkan perhatian peserta didik jadi bisa ditulis. Kemudian nanti yang kelima jika sudah selesai semua kelompok diminta kembali ke main room gitu, untuk presentasi. Ini ada berbagi referensi penyajian tugas gerak di presentasi. Gitu. Belum lagi saya izin buat breakout breakout roomnya dulu nih kakak. Nih sebelumnya saya kirim dulu LK-nya ya bisa ya di chat ya. Karena kalau biasanya nanti saya sudah buat breakout room, saya buka chat kadang hilang. Ini untuk kelompok 1, 2, 3 nggih. Kelompok 1 masih biasa nggih. Kak Irvani, Kak Kartia, Kak Winarti, Kak Setio, Kak Ledi, Kak Gali, Kak Aster. Kelompok 2 Kak Eko Ferianto, Kak Iksan, Kak Yanuar, Kak Yugo, Kak Yusuf, Kak Eko Hernawan, dan Kak Sawaludin. Kelompok 3-nya Kak Amali, Kak Sabtono, Kak Kendi, Kak Hendro, Kak Uvin, dan Kak Tis. Ini kelompoknya nggih. Nanti LK-nya saya kirim di chat langsung nanti sesuai. Sebenarnya sama LK-nya ya, cuma nanti per kelompok sudah saya pecah per kelompok. Hanya ya kakak bisa dikerjakan. Nah, sekarang saya izin untuk membuat breakout room-nya dulu.
Ini Kak Hendro belum masuk nopo nggih? Atau terpental Pak, biasanya sinyalnya terus terpental bisa jadi. Baik kakak, ini lagi Kak Hendro nanti nunggu nanti masuk di ini. Tinggal Kak Hendro yang belum masuk. Udah saya hubungi nih, katanya lupa. Sebentar lagi. Nanti kasihan tidak bisa masuk. Nah ini udah masuk ini. Ini kalau telat nggak bisa masuk ke room sih. Dari outer room. Iya, iya, baik kakak silakan nanti masuk ke room masing-masing gitu untuk berdiskusi. Yang kelompok satu masih tetap di main room.
Baik, silakan bisa dimulai kakak-kakak. Nih Kak Amali sudah masuk ke grup ya. Ya, semuanya sudah masuk ke rumah masing-masing. Yang ini kelompok 1 ya, Kak? Ya, yang Iya, ini yang tetap di main room Oke. nggak saya Tadi pindah-pindah sendiri kan. monggo dicek, saya tadi ngisi yang paling atas. Dicek lagi sudah betul apa belum. Kalau belum dibetulkan, kalau sudah dilanjut. Sudah Bu, tidak ada betul dan salah di sini. Sudah selesai Bu berarti. Daripada nunggu. Sudah selesai itu diselesaikan sama Bu. Selesaikan sampai bawah. Kak Esther ya. Telepon Buin. Terlalu lama ya Tanda itu lebih ke tanda visual, tanda isyarat, demonstrasi gitu bukan sih Bu? Ya, tetapkan tanda. Kan tanda atau prosedur. Misalnya kalau tanda isyarat ya pakai peluit atau tepukan tangan. Kalau visual berarti menggunakan tulisan gerak. Ya, monggo ditambahkan atau diganti enggak apa-apa. Ini cuma gambaran saya begitu. Prosedurnya. Gimana kakak? Saya sinyalnya dadet deh ini. Aman Kak Irfani, ada Kak Winarsih dan Kak Asteria. Kak Ledi. Nah, mood booster saya Kak Karti ya. Dari awal duet terus ini. Monggo Kak. Dari awal. Yang kitanya bagus itu. Tak terpisahkan ya Pak Irfan. Wes. Besok kita duit luring Kak Irfan. Siap. Ini rencana Pak, bagaimana ini berangkatnya sendiri-sendiri atau ada koordinir per kabupaten? Belum pasti sih, belum pasti. Ini tempat saya belum pasti. Belum pasti. Iya, Masih. Insya Allah ada rapat Pak Adi ya? Ya, nah kita besok Sabtu tahu ngumpul itu. Dengan itu gimana rencananya Pak Irfan berangkatnya? Saya bareng sama temennya ada yang pakai mobil. Soal ini berangkut barangnya ternyata ketika prepare. Saya itu pas kebetulan ada acara di mertua atau sekalian saya habis itu. Oh, malah enak. Iya. Yang jelas kita dari Temanggung tak bawakan kopi teman-teman, nanti kita ngopi wis. Semoga ya. Siap. Ya, jalur terdekat tuh lewat ring road apa lewat Dengung Pak, Dengung aja. Nanti dari Jombor sampai sampai Concat itu macet. Kalau berarti maksudnya enggak Dengung dari ke kiri, Kerasak ke kiri Pak. Kerasak ke kiri. Kerasak ke kiri. Dapat perbaikan jalan. Oh iya, cuma kayaknya masih perbaikan jalan jadi. Kemarin saya di sana sama teman itu suruh masuk Dengung. Dengung ke kiri itu. Dengung ke kiri. Oh iya betul. Karena kayaknya kalau Kerasak belum selesai perbaikannya. Terakhir. Tapi saya paling minggu lalu. Ini yang 2 belum ya, menahapkan konten dan aspek organisasi PES. Yang bawah itu ya. Ya. Keterampilan gerak yang diajarkan.
Mungkin seperti melompat, berlari, mengayun apa mungkin? Kalau kemarin itu yang tugas kelompok 2 atau 3 itu yang menahapkan itu apa ya? Salah satu contohnya ya? Itu enggak membuat pembelajarannya berdiferensiasi barang itu ya, konten itu ya? Mungkin anu Kak Irfan itu yang soal nomor 2 itu keterampilan gerak yang diajarkan, misal hari ini materinya lari, itu terus urutan pengajarannya mulai dari apa dulu gitu loh, mungkin yang dimasukkan dari nomor 2. Berarti Praktek langsung gitu ya. kayak Nah, misal lokomotor, lompat ya di itu ya? sekolah dasar. Berarti gerak dasar lari, lompat, berjalan itu Iya, ya. iya. Kalau nah itu malah ada yang sudah muncul ini ya. Seperti itu. Kayak ngebom itu lah. Toko seperti itu ya. Atau kalau di SD itu ada lokomotor, ada manipulatif itu kan mungkin nanti dijabarkan Iya. urutannya. Langkah 1 pengenalan gerak dasar. Ya boleh, tapi tidak usah banyak-banyak. Nggih, Bu, nanti tak waktunya molor kayak kemarin itu sampai ratusan kita. Kasihan yang presentasi nanti. Ini Berlari, melompat, berjalan. Spesialis penjawab Kak Kemarin Irfan. aja pas 11.15 selesai gitu aja. Ada. Diurutkan jalan, lari, lompat gitu apa? Oke, sorry. Diurutkan jalan, lari, lompat. Ya, dari yang mudah ke yang sulit. Kalau sudah bisa jalan, terus bisa berlari. Setelah berlari, berlompat. Jadi dari yang mudah ke yang sulit. Meloncat, melompat. Setelah melompat, ada melompat, ada meloncat. Loncat. Ya. Pengenalan gerak dasar, misalnya teknik, berarti yang di langkah-langkahnya juga ini. Ya. Pengenalan gerak, misalnya teknik berjalan. Maaf. Berlari, melompat, dan
meloncat. Kalau keterampilan gerak itu yang menggunakan alat, misalnya kalau ada lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, itu contoh keterampilan geraknya apa ya? Ini kan baru lokomotor, non lokomotor itu kalau di penjabaran itu. Iya. Atau sudah masuk kombinasi gitu. Nah itu kita kan memilih yang itu salah satu. Kalau mau ditambahkan berarti seperti melempar dan menangkap bola gitu ta. Nanti terlalu banyak nggak Kak Winarti kalau kita Terlalu menjabarkan banyak, semuanya? Berarti kita ambil terlalu salah satu banyak. aja ya, Ambil salah satu contohnya saja yang yang lokomotor aja. iya, Yang planet lokomotor itu. Nanti kalau sampai non lokomotor dan manipulatif terlalu banyak nanti Iya. penjelasan. Nanti sampai sore nanti. Oke.
Nanti kita nggak jumatan Kak Irfan kalau semuanya dijelaskan di sini. Oh, itu yang saya Sebenarnya takutkan. maksudnya sebenarnya bisa menuliskan semuanya, tapi kan waktunya nggak sampai nanti. Terus nomor 2 ini mau diisi apa Kak? Nomor 2 yang mana? Yang ini, Nomor 2 yang menahapkan ya? Iya, Itu mungkin yang satu ini aja. menahapkan. Satu ini aja sudah yang Satu nomor ini 1 aja. aja. Yang 2 dihapus. Yang 2 dihapus. Soalnya ini kalau yang materi di LMS itu yang menahapkan itu ada 2 poin. Iya. Yang pertama kan tugas gerak apa yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua itu pengaturan organisasi pembelajaran. Nah, yang di LMS Ya ini seperti yang itu. yang ini langsung yang ketiga. 1 menahapkan isyarat. Ya gimana, mau ditambahkan apa dihapus? Nggak usah bingung, santai aja. Iya, santai saja. Kita biasa santai. Iya. Mau diisi apa ini nomor 2 apa mau dibuang saja? Saya kok ya. Dua, menahapkan keterampilan gerak yang diajarkan. 3. Mungkin yang menahapkan kedua bisa berupa tayangan video atau gambar gitu ya. Itu kan masuk di tahap konten juga loh. Jadi tidak serta-merta secara langsung gerakan berjalan, tapi bisa melihat videonya itu bagaimana. Kalau yang kedua ini kan berarti aspek organisasi penugasan ya. Ini yang termasuk kayak itu enggak? Yang apa? Yang individu apa berpasangan seperti itu apa enggak? Bergu gitu ya? Iya, berkelompok. Kalau di LMS itu pengaturan organisasi, yang ini tahapannya itu yang individu bisa berpasangan.
Kak Kartia mungkin bisa menambahkan yang nomor 2. Sedang mencari Kak, belum ada inspirasi nih. Iya. Apa Kak Kartia tadi? Pengorganisasian. Iya, ini yang di LMS, kalau yang poin ini, yang nomor 2 itu, pengorganisasian itu misalnya, itu pelaksanaannya secara individu, perorangan, atau pasangan, atau kelompok kayak gitu. Tapi bingung mau menerapkannya gimana itu. Coba nggih, coba ini tak Iya, kasih. coba dirangkai Kak Galih coba. Sambil menyusun itu apa yang buat nanti, mungkin mau yang jadi moderator siapa? Bergantian, yang belum pernah siapa nggih? Yang belum Oke, pernah nanti siapa? saya tak moderator nggak apa-apa Bu. Oke, Kak Ledi moderator ya. Oke, Presentasi. nanti sambil Presentasi Pak Adi toh. Oh, Kak Adi, oke. Kak Adi ya. Saya apa membacakan? Oh iya. Presentasi. Oh nganu share screen-nya. Iya, share screen sama presentasi sekalian ya. Oke. Oh iya, siap. Kayaknya sudah mulai kembali semuanya Pak ya? Belum 40 menit kok. Ya. Oh, belum ya? Itu masih 17 Tapi menit sudah ada lagi. yang di sini. Oh, masih lama. Pak Yusuf Ki kesusu Ki, Kak Yusuf Ki. Kayaknya sudah selesai. Moderator. Coba dicek nomor 2. Apakah seperti itu menurut imajinasi? Coba dicek. Mungkin kalau kegiatan melempar itu dilakukan secara berpasangan. Seperti itu kan maksudnya Kak Kartia? Iya, seperti itu. Misalnya, mungkin urutannya seperti itu, tapi yang poin yang di nomor 2-nya itu apa? Langsung individu atau gimana gitu ya?
Ini kata-katanya memang menahan konten pembelajaran ya? Yang mana? Ini tak blok nih. Menahap, menahapkan, Menahapkan. Iya betul. Menahapkan. menahapkan. Ini kata-katanya menahan. Iya betul. Oke. Menahapkan konten dan aspek Menahap, organisasi. ya? Iya betul. Menahapkan. Kan. Ya, oke. Apa mau coba tak share screen itu ya? Yang di LMS. Nah, ini yang di LMS itu ini. Kan yang pertama mendapatkan perhatian. Nah, ini yang kedua, itu poinnya ini. Yang satu tugas gerak apa yang akan dilakukan. Dan pengaturan. Nah, ini berarti poin ini. Kita kan poin ini yang bingung berarti kan poin ini. Yang menahapkan. Nah, ini. Lebih ke langkah-langkah pembelajarannya sepertinya ya. Iya, kalau di LMS sudah ada yang langkah-langkahnya. Maksudnya ke siswanya, peserta didiknya ngapain gitu. Misalnya peserta didik berlatih melempar bola secara berpasangan. Iya, berarti seperti itu maksudnya, Kak. Iya. Tapi Ya. gimana? Misalnya belajar lari dalam kelompok, misalnya gitu kan. Iya. Kalau misalnya gerakannya apa, nanti pengorganisasiannya seperti apa, seperti itu. Iya. Langsung ke Aster. Yuk ke Aster, eksekusi. Langsung dieksekusi saja. Itu Ayo. berbahaya. Kalau saya dari tadi belum menemukan kalimatnya, itu susah banget rasanya. Ayo ke Aster, gas. Kalau coba olahraga apa materinya saya ganti, coba ya. Gas Kak Aster, gas.
Apakah seperti itu maksudnya, Kak? Misalnya. Monitor Kak Kartia. Sepertinya ini juga sudah masuk Bu Aster.
Apakah perlu ditambahkan Kak Galih tahap-tahapannya? Sudah Kak Asten, sudah. Baik Kakak, sudah selesai nggih waktu diskusinya di breakout room. Sekarang tinggal sesi presentasi nggih. Ini nanti kalau presentasi misalnya ada kelompok lain yang tanya silakan, kalau enggak ya langsung ke presentasi ke kelompok lain nggih. Karena sesi ini kan berburu dan berbagi referensi, banyak referensi tentang penyajian tugas gerak. Jadi yang esensinya kita akan dapat banyak referensi dari kelompok lain. Baik, untuk yang presentasi pertama, kemarin kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah yang diawali, sekarang tinggal yang mulai kelompok 2 nih. Setelah kelompok 2 nanti kelompok 3, kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 lebih dahulu. Oke, mohon izin Kak Aris selaku fasilitator dan kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Kak Eko Ferianti Wibowo, kemudian yang kedua Kak Ehsan Gunawan, ada Kak Yanuar Haris Prabowo, Kak Yugo Herbowo Adi, Yusuf Hermawan, kemudian saya sendiri, dan yang terakhir Kak Sawaludin Latif. Terima kasih untuk kesempatan presentasi yang pertama. Untuk yang nomor 1, untuk pertanyaan terkait mendapatkan perhatian peserta didik, untuk yang poin A, menetapkan tanda prosedur, ini bisa menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Untuk yang bahasa verbal mungkin bisa dengan cara berteriak, mulai, berhitung, dan sebagainya. Kemudian untuk yang nonverbal bisa digunakan dengan menggunakan tepuk tangan, kemudian mengangkat tangan dengan bantuan bendera, ataupun bisa juga dengan instruksi menggunakan tiupan peluit. Untuk yang poin B, terkait mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, bisa menggunakan modifikasi aturan permainan. Kemudian yang kedua, meletakkan bola, tali, kun, jaring, menggunakan matras, kemudian batas menggunakan bendera atau gawang di depan peserta didik. Kemudian yang ketiga, dengan memanfaatkan aset yang ada. Dan yang terakhir, memastikan keamanan lingkungan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian untuk poin yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, bisa menggunakan ice breaking. Kemudian yang kedua, dengan membuat formasi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi jumlah peserta didik dan jenis materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian terkait poin D, penggunaan waktu yang efisien,
dari kelompok kami yang pertama yaitu membuat keyakinan kelas terhadap batasan waktu kepada peserta didik. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran dengan pembagian waktu yang efektif. Dan yang ketiga yaitu mempersiapkan sarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran sebelum dimulai. Kemudian untuk yang nomor 2 terkait menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Dalam keterampilan gerak yang diajarkan yaitu lari jarak pendek. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu berawal dari posisi start, posisi berlari, dan posisi finish. Kemudian untuk keterampilan gerak yang diajarkan yang kedua yaitu lompat jauh. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu awalan, tolakan, posisi melayang, dan yang terakhir posisi mendarat. Untuk nomor 3 yaitu isyarat atau cue pembelajaran. Yang pertama lari jarak pendek, isyarat atau cue yang bisa digunakan yang pertama yaitu tangan diayun, yang kedua pandangan mata ke depan, yang ketiga lutut didorong ke depan, yang keempat badan condong ke depan, dan terakhir tidak mengurangi kecepatan saat finish. Untuk cue atau isyarat pembelajaran terkait pembelajaran lompat jauh, yang pertama awalan dari pelan ke lari cepat, kemudian tolakan menggunakan kaki terkuat, yang ketiga badan condong ke depan, yang keempat tangan diangkat ke atas, yang kelima berjongkok ketika mendarat, yang keenam badan jatuh ke depan, dan yang terakhir tangan tidak boleh ke belakang. Demikian Kak Aris dan kakak-kakak semua hasil diskusi dari kami kelompok kedua. Monggo kalau ada tanggapan atau tambahan kritik saran terkait yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami persilahkan. Cekap nggih, kadosi tidak ada. Demikian Kak Aris dan kakak-kakak semuanya, kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi dan hasil diskusi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Berarti ini sudah bagus, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Jadi ini banyak sekali referensi yang kita dapatkan kemudian dari kelompok 1 dan 3 ini bisa untuk sebagai referensi kita dalam melaksanakan pembelajaran. Di kelompok 2 untuk tugasnya atau kontennya itu dipilih ada lari dan lompat jauh. Terima kasih sekali untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3 dulu nggih. Kelompok 3 silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak semua, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Kelompok 3 kami terdiri dari Kak Amali, Kak Ufin, kemudian Kak Titis, Kak Kendi, Kak Hendro, dan Kak Sabtono. Dan pada kesempatan kali ini pemaparan akan dilakukan oleh Kak Kendi. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Kak Kendi. Baik, terima kasih Kak Ufin atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Itu yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, rincian tugas gerak. Yang ketiga, menetapkan kriteria penilaian. Yang keempat, validasi dan umpan balik. Yang kelima,
dokumentasi, bukti karya. Yang keenam, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mengidentifikasi faktor lingkungan. Yang kedelapan yaitu penyajian tugas gerak yang adaptif, yaitu terdiri dari yang pertama kegiatan dalam ruangan, yang kedua penggunaan alat sederhana, yang ketiga variasi gerakan. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian waktu dan durasi, yaitu sesi pendek dan pembagian waktu. Selanjutnya ada penggunaan media dan teknologi. Yang pertama video tutorial, aplikasi, yang kedua aplikasi olahraga. Selanjutnya ada dokumentasi dan umpan balik, yaitu adanya bukti karya dan observasi dan validasi. Contoh tugas gerak yaitu lempar tangkap bola, ada bulu tangkis, dan ada permainan bowling mini. Yang kedua yaitu memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu yang pertama penggunaan media visual atau audio. Itu ada video demonstrasi dan presentasi PowerPoint. Yang kedua ada instruksi langsung dan demonstrasi, yaitu yang pertama instruksi verbal yang jelas, yang kedua demonstrasi langsung. Yang selanjutnya penggunaan alat bantu visual, yaitu terdiri dari poster dan banner dan alat peraga. Selanjutnya ada interaksi dan umpan balik, yaitu adanya tanya jawab dan observasi dan koreksi. Selanjutnya penggunaan teknologi, yaitu menggunakan aplikasi pembelajaran dan proyektor atau layar besar. Selanjutnya ada latihan berkelompok, jadi nanti dibuat kelompok-kelompok kecil dan pemimpin kelompok. Yang C, yaitu penggunaan waktu yang efisien, yaitu ada perencanaan yang matang, penggunaan media dan alat bantu, instruksi yang jelas dan singkat, latihan berkelompok, penggunaan teknologi, evaluasi dan umpan balik cepat. Untuk pertanyaan yang kedua, coba digeser ke kanan sedikit Kak, atau diperkecil Kak Sabtono. Menahapkan konten dan aspek penugasan gerak yang diajarkan, yaitu urutan gerak, yaitu ada pendahuluan, yaitu urutan pengajaran yang dilakukan, adanya tujuan pembelajaran dan pengantar materi. Itu ada demonstrasi, yaitu demonstrasi keterampilan dan eksplorasi mandiri. Ketiga terstruktur, yaitu latihan individu dan latihan berpasangan kelompok. Mohon digeser ke kanan sedikit Kak, atau diperkecil. Yang sebelah kiri tidak terlihat. Terus ada penilaian sumatif, yaitu observasi langsung dan lembar kerja peserta didik. Yang terakhir pengembangan, yaitu pengulangan dan penguatan pengembangan keterampilan. Terus Kak, yang ketiga keterampilan gerak yang diajarkan dalam sepak bola, yaitu dalam permainan sepak bola, yaitu untuk isyarat, yaitu bantuan fisik. Contohnya tangan pendidik berada di bawah tangan murid untuk membantu mengarahkan bola saat penggiring. Jadi kita sebagai guru mengarahkan anak untuk menggiring ke arah yang ditentukan. Yang kedua yaitu pada gerakan lompat jauh, isyarat yaitu bantuan verbal, instruksi lisannya seperti ayunkan tangan ke belakang sebelum melompat atau lompat dengan kaki yang kuat. Yang ketiga ada gerakan push up, isyarat untuk demonstrasi, yaitu pendidik menunjukkan cara melakukan push up dan yang benar dengan posisi tubuh yang tepat. Yang selanjutnya yaitu gerakan dribble dalam permainan bola basket, yaitu memberikan clue berupa sentuhan pada bahu murid atau gerakan tubuh seperti mengangguk untuk menunjukkan kapan harus dimulainya untuk melakukan dribble. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Kak Kendi yang telah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3. Selanjutnya untuk kakak-kakak yang lain, mungkin ada penguatan atau umpan balik, silahkan kakak. Tidak ada?
Mungkin cukup Kak Aris, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk view atau pembelajaran tadi di bola basket mungkin kita dapat menambahkan gitu. Biasanya kan kalau bola basket terutama untuk siswa-siswa awal gitu, SD biasanya itu masih dipukul. Nah, mungkin guru bisa memberikan view atau isyarat pembelajaran dengan verbal, bola jangan dipukul ya, atau bola harusnya didorong. Nah, itu mungkin bisa untuk tambahan saja. Terima kasih kelompok 3. Lanjut ke kelompok 1, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aris yang kami hormati. Tidak lupa teman-teman kelas 25 PKKP Jogja Jawa Tengah. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Kak Irfan Ardiansyah, ada Kak Kartia, ada Kak Winarti Ningsih, Kak Setio Adi Santoso, Kak Kali Agung Darmawan, dan Kak Asteria Dwi Yana Rayu, dan saya sendiri. Nah, kami akan menyajikan tentang hasil diskusi yang sudah kami lakukan yang akan disajikan oleh Kak Adi. Moga silakan Kak Adi. Ya, terima kasih kakak-kakak untuk waktunya yang diberikan pada saya. Apakah sudah nampak kakak-kakak? Sudah nampak? Sudah, Kak. Sudah Kak Adi, sudah. Ya. Terima kasih. Ini dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami yang tadi kami sudah disebutkan. Untuk kelompok 1 anggotanya seperti ini. Yang pertama, nomor 1 itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda prosedur, yaitu meliputi gunakan demonstrasi yang jelas, menyajikan gerakan dengan demonstrasi yang jelas dan tepat, agar peserta didik dapat memahami yang diharapkan. Terus yang kedua, variasi dalam penyajian, gunakan variasi dalam cara menyajikan tugas gerak seperti melalui video, gambar, atau model langsung. Yang ketiga, kaitkan dengan minat peserta didik, yaitu menghubungkan tugas gerak dengan minat atau kegiatan sehari-hari peserta didik agar mereka lebih tertarik. Yang keempat, gunakan cerita atau metafora. Menjelaskan gerakan dengan menggunakan cerita atau metafora yang menarik untuk memudahkan pemahaman dan menjaga minat. Yang kelima, yaitu feedback positif dan konstruktif, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk mendorong peserta didik tetap termotivasi. Terus yang B, pertanyaan yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama, atur tempat duduk peserta didik agar mereka dapat saling melihat dan mendengar dengan jelas. Yang kedua, ciptakan ruang belajar yang kondusif dengan meminimalisir gangguan visual dan suara. Yang ketiga, pastikan pencahayaan dan ventilasi ruangan memadai. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Gunakan suara yang jelas dan intonasi yang menarik saat berbicara. Yang kedua, perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah peserta didik untuk memastikan mereka memahami materi. Yang ketiga, beri kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan memberikan umpan balik untuk memastikan pemahaman mereka. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Buatlah rencana pembelajaran yang struktur dan fokus pada materi yang esensial. Yang kedua, berikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk memahami materi dan mengerjakan tugas. Terus untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan,
yaitu berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Terus untuk urutan pengajaran yang dilakukan, langkah pertama, langkah 1, itu pengenalan gerakan dasar. Misalnya teknik berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Terus langkah yang kedua, latihan pemanasan untuk mempersiapkan tubuh. Kemudian yang langkah terakhir atau langkah 3, demonstrasi. Mungkin demikian dari kelompok 1 hasil diskusi yang sudah kami laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi atas presentasinya. Demikian presentasi dari kami. Silakan kalau ada penguatan atau pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Monggo. Saya hitung sampai 3, kalau nggak ada saya tutup ini. Ternyata tidak ada pertanyaan atau penguatan dari kelompok 2 atau kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya kembalikan ke Kak Aris. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi kelompok 2 dan 3 nggak ada yang tanya ini. Mungkin saya yang tanya ini untuk yang isyarat Q-nya tadi ada apa enggak ya? Apa saya terlewat ya? Mungkin. Yang isyarat Q pembelajaran. Ya kelewat Kak, ini sebentar. Ternyata masih ada di bawahnya. Kami ulangi lagi nggih untuk share screen-nya. Buat referensi kita sih ya. Ya nggih. Ya. Nggih. Ini untuk isyarat atau pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan itu melompat. Terus untuk isyarat yang bisa digunakan, yang pertama visual, tampilan gambar atau video demonstrasi teknik melompat. Yang kedua verbal, gunakan kata-kata seperti siap, lompat, atau landas untuk memandu langkah-langkah. Seperti itu Kakak untuk yang isyarat pembelajaran yang ketiga. Waktu masih ada Kak Adi. Turun lagi katanya masih ada Kak Adi. Turun Pak, turun. Nah gitu. Iya, silakan dilanjut. Untuk yang kedua berlari, visual gunakan tanda panah atau garis di lapangan atau menunjukkan arah lari atau jelas. Yang kedua verbal, gunakan kata-kata seperti mulai, percepat, atau finish untuk mengarahkan aktivitas berlari. Kemudian fisik, gunakan gestur seperti menggerakkan tangan untuk menunjukkan kecepatan atau arah yang diinginkan. Yang ketiga berjalan. Yang visual, tampilkan video atau gambar demonstrasi teknik berjalan yang benar. Untuk verbalnya, gunakan kata-kata seperti mulai, berjalan, langkah besar, atau perhatikan posturmu. Untuk yang fisik, gunakan gestur tangan untuk menunjukkan langkah yang tepat atau memberikan dorongan fisik ringan. Ya, iya. Seperti itu Kakak untuk tadi yang mohon maaf untuk yang tadi kelewat nih. Ternyata di bawahnya masih ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan ke moderator kembali. Baik, terima kasih kelompok 1 ya. Baik Kakak, itu hasil dari diskusi dan presentasi di sesi penyajian tugas keras. Ini harapannya dapat berkaya referensi kita sebagai guru SMK dan bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran agar pembelajaran kita bisa efektif. Lanjut Kakak, ini tinggal sedikit refleksi. Saya
Share. Berbagi referensi penyajian tugas gerak juga. Sekarang pesan kuncinya gitu. Pesan kunci dari sesi ini bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau view pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran mengajar. Ini refleksi ini. Refleksi nanti ada pertanyaannya ya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran SOA? Ada 2 pertanyaannya. Yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran SOA dan berikan alasannya. Nah ini kemarin pakai Jamboard, sekarang silakan pakai Padlet ya, kakak dia banyak referensinya. Untuk link Padletnya ini saya kirim di chat. Nah ini bisa dibuka kayak kakak. Ini nanti bisa pertama tulis nama, setelah tulis nama baru jawaban, atau kalau boleh beri foto juga boleh ya. Foto baru jawabannya itu ada 2 pertanyaan ya. Ini nah ini sengaja saya buat, kalau refleksi dibuat di Jamboard atau di Padlet itu biar walaupun sudah sesi berakhir nanti bisa tetap dikerjakan ya. Ini kalau di PPT sebenarnya di kolom chat, tapi nanti kelamaan. Ini nanti kakak-kakak caranya ketik ini plus ya, edit, tulis nama dulu, namanya siapa, misalnya saya. Nah ini kalau mau dikasih foto boleh, ini cari foto oke. Ini yang langsung foto kamera, ini yang upload atau unggah. Cari foto kakak-kakak yang sedang mengajar atau apa boleh lah misalnya. Setelah diupload baru pertanyaannya, ini jawabannya di sini. Jawabannya pertanyaannya itu apa? Jawab misalnya sudah, misalnya jawabannya pertanyaan ada, terus yang tinggal nomor 2 jawabannya apa? Nah setelah selesai baru dipublikasikan, itu baru muncul. Iya. Ini contoh saja ini kakak. Ini linknya juga saya kirim di grup ya nanti.
Baik kakak sembari menunggu, baik sambil mengisi refleksi. Ini untuk kaitannya dengan luring sudah siap nih kakak hari Minggu jam berapa itu pembukaannya ya? 16.15 apa ya? Kita Insya Allah siap, Kak Aris. Sekalian izin bertanya, Kak Aris, untuk silakan Kak. adakah barang atau peralatan khusus yang harus dibawa Kak untuk proses besok selama 1 minggu ke depan? Terima kasih Kak. Oke, untuk yang dibawa yang jelas ya untuk pakaian ya, pakaian sepatu ya, karena ada kegiatan di luar kaos nih. Baju ini juga bisa. Kalau sepatu sih, kalau saya sih biasanya cuma satu sepatunya biar nggak berat, sepatu cat saja nih. Karena pengalaman saya di Jakarta, saya coba bawa sepatu pantofel dan cat, ternyata hasil pemandunya juga instrukturnya pada pakai sepatu cat. Banyak pada pakai kaos itu untuk memperingan saja. Kemudian yang kemarin saya infokan itu headset nih, jangan lupa nih Kak. Headset untuk nanti analisis pembelajaran. Kak Yugo, silakan Kak Yugo. Terima kasih Kak. Terkait dengan itu pakaiannya itu kita perlu membawa baju resmi atau tidak Kak? Ya, itu apa? Kita perlu membawa baju resmi batik itu atau tidak? Paling batik, ini paling batik ya ada lah satu atau berapa. Kalau baju misalnya kaki itu enggak perlu. Berarti rata-rata kegiatannya itu praktek gitu Kak? Iya, ya di kelas ada. Walaupun di kelas pakai kaos juga boleh. Tapi yang di luar ya jelas pakai kaos. Gitu. Untuk batik paling pas di pembukaan atau penutupan ya biasanya. Masih Kak. Sama lagi silakan. Terima kasih Kak. Izin Kak saya bertanya lagi. Ini terkait dengan untuk administrasi itu kan saya baca ada harus melampirkan tiket kereta api ya untuk keberangkatan dan kepulangan. Nah ini kan saya belum tahu nih untuk selesai di minggu terakhir itu selesainya kapan Kak biar nanti kita bisa untuk ancang-ancang pesan tiket pulangnya. Itu sih Kak. Terima kasih. Ini kalau pengalaman saya yang penyamaan persepsi hasil itu biasanya saya pesan tiket pulang pergi. Gampang nanti bisa di cancel kan, bisa dipindah kalau yang pulangnya. Ini kaitannya kan nanti dengan apa ya? Nanti di data mungkin untuk biaya transport. Ya, untuk mungkin hal yang teknis-teknis seperti itu bisa tanya ke adminnya ya, Kak Aldi itu mungkin lebih tahu. Soalnya kan beda sih Jawa Tengah. Kalau kemarin saya langsung pusat Jakarta. Kalau kemarin tiket ini saya dari misalnya saya dari desa saya ke stasiun itu naik mobil saya beli bensin dulu nanti ada struknya. Terus beli tiketnya juga nanti diganti. Nanti di sana juga kan dari mungkin kalau naik kereta dari stasiun ke tempatnya juga ada transport lagi ya, itu juga mungkin kalau ada buktinya bisa. Kalau dulu tadi Jakarta Grab bisa, tapi ini kok di surat Grab sama Grokar apa ya nggak boleh itu saya juga bingung ini kalau di Jogja Jawa Tengah ini. Atau mungkin angkutan apa lain yang mungkin ada ini yang kwitansinya mungkin. Izin Kak, itu mungkin untuk yang Gokar nggak boleh itu untuk yang antar kabupaten kota Kak, itu ada frasa di belakangnya. Oh iya. Jadi kalau mungkin karena mungkin kita kan Grab kan pasti posisinya di Jogja gitu. Jadi mungkin itu bisa. Itu menurut kami sih. Untuk izin koreksi takut salah. Itu ada Gokar atau Gojek antar kabupaten kota itu tidak boleh. Itu Kak. Terima kasih. Ya. Kak Hendro, ada yang ditanyakan? Ya Kak, untuk apa gambaran kegiatan selama luring itu seperti apa Pak? Apakah banyak prakteknya atau ada kegiatan yang di kelas atau bagaimana Kak? Makasih Kak. Ya, sebenarnya sih sama ya Kak seperti ini, cuma kita tatap muka langsung. Sama seperti pertamanya di kelas, nanti saya menayangkan PPT biasa di kelas gitulah. Nah, nanti praktek mungkin kebanyakan sih ya praktek diskusi kelompok ya berarti langsung. Nah,
diskusi, misal membuat mind map, membuat apa praktek penyajian apa tugas gerak gitu. Nanti yang terakhir ada SEM, kita praktek olahraga SEM gitu. Sebenarnya sama seperti ini apa ya, tahapannya ada seperti daring cuma tatap muka langsung. Jelas banyak senang-senangnya minta. Ya Kak, makasih Kak. Kalau tempat tidurnya Kak, Mana? Oh, untuk kurang tahu dulu karena tempat untuk kemarin buat tanya. istirahatnya Kak, Ya, gimana Kak? itu tidurnya itu tempatnya itu seperti apa gitu ya? Nuwun sewu ini soalnya kan musim dingin sekali. Lagian mohon maaf saya secara pribadi punya ini alergi dingin Kak. Jadi mungkin mau minta gambaran biar nanti saya bisa persiapan untuk apa ya semacam bawa selimut dan lain sebagainya. Kecuali dari sana sudah ada kan lebih enak. Ya kalau ini kan tempatnya bukan di hotel ya, kalau di hotel kan jelas lengkap nih. Ini kan tempatnya di gedung pemerintah nih. Saya juga sebenarnya mau tanya ini kepada Fasil yang gelombang pertama yang bertempat di Jogja itu, tapi belum sempat ini. Misalnya satu kamar berapa orang, terus kan di dalam kamarnya itu gimana gitu, belum sempat tanya saya. Mungkin kalau kakak punya teman yang gelombang satu yang kemarin luringnya di Jogja bisa tanya juga. Saya juga niatnya mau tanya tapi belum sempat ini. Itu Kak Yugo, gimana Kak Yugo? Maaf Kak, mau tanya lagi. Terus terkait dengan peralatan, Dengaran suaranya loh, nggak masuk. ya. Maaf untuk terkait dengan peralatan, misalkan praktek itu, misalkan ada bola atau apa gitu, atau tali itu, apakah sudah disediakan dari sana atau belum itu Pak? Oh ya, untuk alat itu disediakan dari sana, dari BPKP-nya. Ada sticky note, ada kertas plano, ada bola, nanti ada, tapi ya seadanya. Nah itu nanti pas lagi praktek SEM berarti memanfaatkan aset yang ada, yang disediakan apa ya, itu yang dipakai gitu. Contoh kemarin saya di Jakarta praktek SEM itu karena banyaknya botol aqua yang dipakai, misalnya buat piala, buat pun gitu paling. Jadi ada pemanfaatan aset yang ada. Atau bisa juga ditanyakan ke admin nih, bisa untuk yang lebih jelas nih. Baik kakak-kakak, ini sudah melewati nih untuk apa ini materinya juga sudah banyak yang ngisi nih. Sudah ada defisiknya untuk refleksi. Ini semoga kita diberi kesehatan, nih, kelancaran dalam melaksanakan kegiatan luring nih. Saya juga ingin berharap sampai akhir nih, sampai penutupan, semoga bisa. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri nih, saya tutup berdoa dulu nih, saya memimpin nih. Baik kakak-kakak, kita berdoa sebelum mengakhiri tatap maya yang ke-11 atau tatap maya terakhir sebelum luring nih. Berdoa di persilahan. Berdoa selesai sebelum dan sesudahnya bila dari awal sampai akhir saya banyak kesalahan itu murni dari pribadi saya nih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nih. Kita foto dulu Kak, foto dulu sebelum berjumpa nih. Saya juga nanti sambil berkenalan ini biasanya di layar sama di nyata itu biasanya beda ini. Kalau semuanya on cam kan oh ya itu Kak Sabtono itu, Kak Widarti itu. Baik, Kakak, kita salam 25 nih, salam 25 sambil senyum. Bagaimana ini? Coba bagaimana boleh mau. Ya, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri ya untuk tatap maya hari ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.